sistem koordinat bola. Ya, sistem koordinat bola sesuai dengan asal katanya. Kita dekati suatu sistem koordinat itu dengan bentuk bola. Sumbunya apa? Sumbunya masih sama ya, pakai sumbu X, Y, sama Z. Yang berbeda adalah komponen koordinatnya. Misal di sini ada titik P, jika di SKP berada di X, Y, sama Z ya. Kalau kita gambarkan X, Y, Z itu di mana, itu kan seperti ini. Ini adalah X, ini Y, dan ini adalah Z-nya ya. Nah, ini kalau misal titik P itu kita dekati dengan sistem koordinat bola. Komponen koordinatnya ada apa aja? Ada R, ada V, ada theta. R ya, theta sama V. Oke. R, theta sama V itu posisinya di mana? Ya. Ini tolong diperhatikan ya, biar ada bayangan, karena kita mau membayangkan sesuatu yang 3 dimensi di atas suatu bidang 2 dimensi mungkin agak susah. Tapi pelan-pelan aja ya, kita coba. Nah, ini X, ini Y, ini Z gitu kan. Ini kalau di SKP kan, X, Y, Z. Nah, R itu adalah jari-jarinya, jari-jari dari bola tersebut. Kalau kita pakai pendekatan bola ya, maka jari-jarinya bola itu dari mana sih? Berarti dari titik pusat ke P kan? Ini adalah R. Lalu kita punya theta di sini. Tetanya adalah suatu konstanta yang jika digambarkan dia sebenarnya adalah suatu kerucut. Jadi kalau ingin tahu tetanya itu berapa, itu adalah sudut antara sumbu Z dengan R itu tadi. Jadi ini adalah theta. Selain R, theta ada apa lagi? Ada V. V itu adalah sudut antara sumbu X ini dengan bidang datar yang memotong P. Jadi seperti di tabung tadi, seolah-olah di sini kita buat suatu bidang datar ya. Nah, ini adalah bidang datarnya kan? Ini adalah V. Jadi seperti itu. Nah, jika ini digambarkan dalam SKB dalam bentuk bolanya, maka seolah-olah tetanya ini adalah suatu kerucut yang ini nih. Ya, yang mana kerucutnya itu memiliki sudut theta ya, yang merupakan sudut yang ditarik dari Z ke R. Sedangkan V itu adalah sudut dari sumbu X ke bidang yang memotong titik ini. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sehingga kita peroleh di SKB itu suatu titik P misal dia terletak di R, theta sama V ya. Sangat berbeda dengan SKP. Nah, selanjutnya kalau saya tanya nih, berapakah nilai maksimum dari theta? Theta itu apa sih? Theta kan sudut yang sudut antara sumbu Z dengan R kan? Nah, jadi seolah-olah kalau digambarkan sudutnya itu adalah bukaan si kerucutnya ini. Kira-kira theta maksimum itu nilainya berapa ya?
Coba dilihat dari gambar aja. Theta maksimum itu berapa? Silakan, saya tunggu sampai dia menjawab. Ayo, bisa dibayangkan nggak ya ini? Tetanya berapa maksimalnya? Nih. 180 derajat, Bu. Iya, 180 ya benar, 180 derajat ya. Theta ini kan kalau diibaratkan seolah-olah sudutnya itu jadi membentuk suatu apa ini kerucut ini nih, ya kan? Berarti ya maksimalnya dari sumbu Z ini sampai sekian ini kan, 180 derajat. Kalau V maksimalnya adalah 360 derajat. Dari X positif, V-nya itu V-nya ini masih bisa berputar sampai 360 derajat. Gitu. Nah, untuk transformasinya itu pada prinsipnya sama ya, bisa pakai trigonometri. Kalau ini pakai rumus lingkaran ini untuk mencari rho atau mencari apa namanya? Jari-jari suatu lingkaran. Jika diketahui posisi koordinatnya, maka kan ya akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ya. Ini sama kayak mencari magnitude dari suatu titik suatu vektor, sorry. Theta lalu V seperti itu. Dan lalu SKB kita transformasikan koordinatnya ke SKP, itu juga bisa ya. Nah, ini untuk batas-batasnya di mana kalau di sistem koordinat bola itu pasti ada nilai R. R-nya nggak boleh, R-nya mulai dari 0 sampai sekian, pokoknya positif. Dia nggak mungkin negatif karena R itu sendiri adalah jari-jari dari bola. Lalu theta itu adalah 0 sampai 180 derajat, sedangkan V itu adalah 0 sampai 360 derajat. Oke, itu untuk SKB. Di SKB itu masing-masing punya vektor satuan ya tentunya, yang mana vektor satuannya menyesuaikan dengan ininya, komponen koordinatnya. Jadi R, theta sama V, AR, A theta sama AV. Untuk transformasi vektor itu tentu itu ya, kita memanfaatkan perkalian titik antar vektor satuan SKB, karena kalau transformasi vektor seperti yang saya jelaskan tadi, dia prinsipnya adalah proyeksi perkalian titik dengan arah yang ingin kita tuju. Bentuk umum vektor A untuk di SKB seperti ini ya. Lihat komponennya, dia pakai R, theta sama V kan. Jadi informasinya ya, saya nggak rinci jelasinnya. Ya pendekatannya pakai pendekatan geometris itu tadi. Nah, sehingga diperoleh bentuk akhir persamaan. Kalau kita mau mentransformasikan SKP ke SKB itu seperti ini ya, maka diperoleh vektor dalam sistem koordinat bola ya.
kebalikannya, kalau kita mau SKB, oh ini SKB ke SKS ya. Oh bukan, ini SKB ke SKP, ini salah ketik. Maka dia juga hasilnya seperti itu ya. Ini adalah dari SKB ke SKP. Oke. Sekali lagi ini nanti tidak saya pakai ya, tidak saya bahas lebih lanjut karena ini matematis. Jadi sekedar pengetahuan aja. Nah, yang penting itu adalah diferensial, besaran diferensial dalam SKB. Oke, sama seperti metode-metode untuk mencari besaran diferensial, kita mau menambahkan atau mencuplik dengan sesuatu yang nilainya sangat kecil, mendekati 0 gitu ya. Ini kan komponen-komponennya kan ya, ada R, theta sama V, lalu sehingga kita peroleh dr, d theta sama dv kan. Dengan demikian diperoleh panjang diferensial untuk SKB itu adalah dr, r dv sama r sin theta dv. Sedangkan luas diferensialnya adalah seperti ini ya, konsepnya sama, hanya karena dia berbeda komponen koordinat, makanya jadi berbeda pula ya. Volume itu untuk ketasan diferensial berupa vektor itu adalah seperti ini ya. Nanti akan ya itu tadi besaran diferensialnya akan dipakai tergantung dari case-nya apa. Kalau case-nya ternyata dia pakai sistem koordinat bola ya berarti besaran diferensialnya pakai SKB juga. Ini nanti penting sih tentang besaran diferensial ini. Nanti akan di recall lagi, akan dipakai lagi. Lalu di SKB juga ada operator del. Di mana operator del untuk SKB tentunya berbeda dengan SKP sama SKS ya. Delnya adalah seperti ini ya, yang lumayan panjang dan lebih rumit. Dan gradien adalah mengkalikan, misal di sini medan skalar A. Jadi seperti itu untuk gradien, lalu divergensi perkalian titik antara del dengan suatu vektor A, hasilnya adalah skalar ya. Dan curlnya adalah ini. SKB, khusus SKB. Oke, jangan kebalik-balik. Nah, bisa dilihat ya, memang persamaannya panjang dan rumit. Kalau menghafal saya rasa wasting time. Kecuali Anda mampu silahkan ya, tapi kalau ujian di atau pencatatan kalian ya. Oke. Di situ terakhir untuk SKB, SKS sama operator. Ada pertanyaan nggak? Pusing ya? Tadi ada yang nanya di kelas pagi, rumus sebanyak ini apakah dipakai semua gitu? Iya, yang saya jelaskan itu yang sudah saya filter ya, maksudnya kayak misal untuk transformasi atau proyeksi itu tidak terlalu banyak dipakai. Nah, saya menjelaskannya pun juga tidak terlalu dalam gitu ya, tapi kalau yang memang nanti akan banyak dipakai itu saya tekankan berkali-kali kan, seperti tadi. Tergantung dari case-nya apa. Kalau pakainya sistem koordinat bola ya berarti ya ini nanti akan dipakai gitu. Dan mengenai vektor, setelah ini kita tidak akan membahas masalah basic seperti ini ya, kita langsung masuk ke materi-materi medan elektromagnetik, teori-teori medan elektromagnetik. Tapi tetap memanfaatkan vektor, memanfaatkan operator del. Silakan jika ada pertanyaan. Materi terakhir hari ini mengenai hukum Coulomb.